Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Amalia Oktaviani, mahasiswi Prodi Sistem Informasi semester 3 Universitas Muhammadiyah Brebes. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil review dari artikel jurnal mengenai pengaplikasian pengolahan citra digital pada TI ataupun SI sebagai UAS dari mata kuliah Aljabar Linear dan Matriks yang diampu oleh Ibu Nungki Andityasari. Pada UAS kali ini haruslah mencari 3 artikel jurnal ilmiah terbaru dengan rentang 5 tahun terakhir terkait topik Aljabar Linear dan Matriks pada sistem informasi. Kemudian membuat review dari 3 artikel jurnal sesuai template yang sudah ditentukan dengan memperhatikan inovasi atau kebaruan dari artikel jurnal, kerelevansian artikel jurnal dengan topik, kemudian kontribusi atau dampak artikel jurnal pada sistem informasi. Dan yang terakhir adalah membuat tema dan judul baru penelitian pengembangan dari kebaruan yang didapat. Baik, langsung saja di sini untuk artikel pertama yang saya review berjudul Deteksi Keaslian Uang Kertas Berdasarkan Watermark dengan Pengolahan Citra Digital yang berasal dari Jurnal Informatika Polinema volume 6 nomor 4 halaman 69-74 terbit pada tahun 2020 dan ditulis oleh Agung Rilo Pambudi dan kawan-kawan di sini. Baik, kemudian aspek reviewnya yaitu pada bagian abstrak yang pertama. Jadi untuk bagian abstrak dari sebuah penelitian sendiri haruslah terdiri dari 3 hal utama ini, yaitu tujuan, kemudian metode penelitian, dan yang terakhir adalah hasilnya. Nah, untuk tujuan dari penelitian di sini sudah dituliskan oleh peneliti berupa untuk mendeteksi keaslian uang kertas dengan watermark menggunakan metode Kenny Edge Detection. Nah, dari tujuan penelitian ini, peneliti atau penulis ini juga sudah mencantumkan bahwa metode yang digunakan adalah metode Kenny Edge Detection. Selain dari pada metode tersebut, di sini juga dituliskan tahapan-tahapan dalam melakukan metode tersebut, yaitu dengan cara akuisisi citra, operasi grayscale, operasi morfologi, kemudian baru kepada metode Kenny Edge Detection-nya. Penelitian ini juga menggunakan 21 citra uang dengan nominal yang berbeda, yaitu nominal 1.000, 2.000 sampai dengan 100.000 rupiah. Dan hasilnya di sini menunjukkan bahwa metode tersebut mampu mendeteksi watermark uang kertas hingga tingkat akurasinya sebesar 85,71%. Nah, selain dari 3 hal tersebut, di sini peneliti juga menuliskan latar belakang pada bagian abstrak ini, yaitu karena perkembangan teknologi, terutama pada teknologi informasi. Jadi memungkinkan gangguan kriminalitas yang berarti di sini juga dapat memungkinkan adanya peningkatan kasus pemalsuan uang. Yang kedua adalah bagian pendahuluan. Di bagian ini peneliti membahas permasalahannya, yaitu kasus pemalsuan uang kerap kali terjadi, bahkan terus meningkat akibat kemajuan teknologi seperti printer berwarna dan juga kemudahan dalam akses informasi ini. Karena itu peredaran uang palsu pun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Nah, dari permasalahan ini diperlukan solusi untuk mendeteksi keaslian uang kertas berdasarkan karakteristiknya, yaitu watermark. Nah, salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mendeteksi keaslian tersebut adalah dengan pengolahan citra digital. Nah, teknik ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia atau mesin komputer. Dengan berbagai referensi yang diterapkan ataupun digunakan oleh peneliti ini, seperti dari Fadli dan Karyati, kemudian dari Dianta juga, peneliti bermaksud untuk
menerapkan pengolahan citra digital ini menggunakan metode Candy Edge Detection karena di sini diunggulkan dalam membentuk tepi citra yang jelas untuk mendeteksi uang kertas yang berdasarkan watermarknya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi memang metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Candy Edge Detection, tetapi dalam pengujiannya di sini juga menggunakan metode eksperimental. Jadi tahapannya ada analisis bahan penelitian, akuisisi citra, melakukan preprocessing, merancang sistem, melakukan pengujian, hingga penarikan kesimpulan. Nah, untuk mendeteksi Candy Edge Detection ini dilakukan yang pertama adalah operasi grayscale, yaitu untuk mengubah citra uang ini menjadi citra keabuan. Lalu dilakukan operasi binarisasi agar citra dapat diubah ke dalam bilangan binar. Setelah itu operasi opening untuk membersihkan noise, yang dilanjut operasi filling untuk mengisi lubang pada citra. Selanjutnya adalah operasi canny untuk membuat citra tepi di mana watermark ini dapat terdeteksi jika sistem ini sudah berhasil mendeteksi dari hasil pixel tersebut. Lalu untuk hasil penelitiannya dan juga pembahasan, jadi peneliti di sini telah memberikan rincian bahan yang digunakan berupa uang kertas rupiah asli dengan semua nominal yang kondisinya baik, tidak terlipat dan juga tidak tercoret. Peneliti ini menggunakan kardus persegi panjang ataupun juga kotak di sini untuk menjaga pencahayaan, menjaga kestabilan cahaya, dan diberi lampu LED 3 watt. Selanjutnya adalah dilakukan proses akuisisi citra dengan pengambilan gambar watermark menggunakan kamera handphone. Lalu preprocessing pun dilakukan yang meliputi proses cropping. Cropping di sini dilakukan dengan perbandingan 1:1, kemudian compressing size citra menjadi 820 x 980 pixel, lalu dilanjut segmentasi citra dan juga menutup noise pada citra. Sistem ini dirancang menggunakan GUI pada MATLAB. Jadi MATLAB di sini sebagai aplikasi pengolah citra dan menghubungkan elemen GUI ini dengan program kode program untuk memproses input citra 21 gambar uang tersebut yang melalui tahapan grayscale, binarisasi, opening, dan deteksi metode canny. Selanjutnya adalah dilakukan pengujian terhadap sampel-sampel tersebut. Nah, pada pengujian ini masing-masing nominal sampelnya berjumlah 3. Jadi di sini memang 21 citra uang. Dan terdeteksi dengan tingkat akurasinya sebesar 85,71%. Kemudian di sini juga ada penarikan kesimpulan dari pengujian-pengujian tersebut. Nah, untuk bagian kesimpulan, metode deteksi watermark uang kertas dengan pengolahan citra digital yang menggunakan Candy Edge Detection ini berhasil mencapai akurasi yang baik, yaitu 85,71%. Dengan prosesnya melalui tahapan akuisisi citra, preprocessing, morfologi, binarisasi, grayscale, dan Candy Edge Detection-nya. Kemudian pada bagian kesimpulan ini, peneliti juga telah mencantumkan saran untuk penelitian ke depan, yaitu berupa dengan mengembangkan citra yang diambil langsung dari hasil capture kamera webcam, ataupun skenario pengujian yang berbeda, ataupun juga metode lain untuk mencari watermark. Nah, untuk keasliannya, artikel ini berasal dari jurnal yang diterbitkan oleh Politeknik Negeri Malang, dan
terindeks Sinta 4. Jadi menunjukkan bahwa artikel ini berasal dari jurnal yang memiliki kualitas baik. Kemudian ide yang diterapkan di sini adalah metode Kenny Edge Detection-nya yang secara spesifik diaplikasikan untuk mendeteksi watermark uang kertas, dan di sini menjadi variasi baru yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jadi penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam mengatasi pemalsuan uang dengan solusi berbasis teknologi informasi. Selanjutnya untuk referensi di sini terlihat bahwa kebanyakan diambil dari jurnal akademik yang relevan dengan hal-hal yang dibahas pada artikel ini, seperti pengolahan citra digital, kemudian ada deteksi watermark, sampai pada penanganan kasus cybercrime dan juga kriminalitas untuk mendukung latar belakang. Nah, beberapa referensi yang saya cari di sini seperti yang dituliskan oleh Imam Riyadi dan kawan-kawan ini telah terindeks dari jurnal yang bercinta 2 dan juga dikutip sebanyak 49 kali di Scopus. Lalu untuk untuk referensi yang ditulis oleh Franz Richard Kodong ini terindeks Sinta 3. Kemudian untuk kritik metodenya, jadi metode ini memang berhasil mendeteksi keaslian uang dengan tingkat akurasi yang cukup baik, yaitu 85,71%. Dengan metode Kenny Edge Detection-nya tadi yang dikenal efektif mendeteksi tepi citra. Tetapi memang pada penelitian ini tidak dijelaskan bagaimana hasilnya jika kondisi pencahayaannya berbeda, apalagi di sini memang jelas menggunakan alat bantu berupa kotak untuk menjaga pencahayaan ini. Kemudian tidak disebutkan juga apakah peneliti melakukan pengujian terhadap uang yang palsu atau tidak. Dalam artikel ini memang pengujiannya semuanya menggunakan uang kertas asli. Nah, ini hasilnya bisa menjadi kurang representatif karena mungkin saja pada saat pengujian untuk uang yang palsu justru menunjukkan hasil keasliannya. Jadi diperlukan pengujian terhadap dua objek di sini, yaitu uang kertas yang asli dan juga uang kertas yang palsu. Untuk kualitas analisis, jadi artikel ini memang tidak hanya menyajikan data seperti tabel ini saja, tetapi juga terdapat evaluasi dari metode yang digunakan dan pembahasan umum. Analisisnya juga cukup mendalam dengan menyediakan perbandingan metode Kenny Edge dengan metode lain di sini. Ya, di sini ada perbandingan metode Kenny dengan deteksi tepi sobel ataupun deteksi tepi perewitt. Lalu juga ada faktor keberhasilan di sini dijelaskan pada bagian penarikan kesimpulan seperti tumpang tindih watermark dan juga perbedaan tekstur antar nominalnya. Tapi untuk faktor keberhasilan ini kurang mengidentifikasi kelemahan yang ada, yaitu apa yang terjadi jika pencahayaannya tidak konsisten. Nah, selain itu belum membahas lebih jauh lagi jika kondisi uang yang diuji ini tercoret ataupun juga terlipat. Nah, tetapi meski demikian peneliti sudah memberikan saran pengembangan untuk mengembangkan skenario pengujian yang berbeda ataupun dengan metode lain untuk mencari watermark ini. Lalu relevan dengan topik, memang pengolahan citra digital ini sendiri adalah salah satu bentuk pengaplikasian materi aljabar linier dan matriks karena melibatkan representasi data
dalam bentuk matriks. Proses grayscale binarisasi dan deteksi tepi ini bergantung pada konsep ALM seperti transformasi linear. Di sisi teknologinya, pengolahan citra digital menjadi suatu bidang yang relevan pada era otomatisasi serta kecerdasan buatan. Jadi, aplikasi untuk mendeteksi keamanan seperti pemalsuan dokumen ini banyak menggunakan teknologi ini dan juga menggunakan metode Kenny Edge detection-nya karena sederhana. Selanjutnya, kontribusi pada teori penelitian. Penelitian mengenai deteksi watermark uang yang berbasis pengolahan citra digital ini telah memberi dasar teori untuk penelitian lanjutan, khususnya dalam pengolahan citra sendiri, keamanan dokumen, hingga identifikasi visual sebuah objek. Nah, artikel ini tadi sudah menguraikan proses-proses yang dilakukan. Di sini ada akuisisi citra, preprocessing, morfologi, dan juga metode Kenny Edge-nya. Nah, proses-proses tersebut dapat menjadi sebuah referensi untuk peneliti lanjutan jika ingin memperbaiki atau justru mengembangkan metode yang sama. Dengan data akurasinya tadi sebesar 85,71%, dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja metode yang lain dan ataupun sebagaimana yang disampaikan pada bagian saran di artikel ini. Kemudian hubungan antar artikel, pengolahan citra digital dalam artikel ini dapat menganalisis informasi berupa watermark sebagai tanda keaslian uang. Nah, metode yang digunakan berfokus untuk mendeteksi pixel dalam objek, sehingga dapat diketahui bahwa objek benar-benar asli dan juga dapat mengganti pengamatan manual. Kemudian untuk perbedaan dan persamaan, jadi pada aspek review ini adalah perbedaan dan persamaan untuk artikel-artikel yang telah saya review. Namun pada intinya di artikel pertama ini menggunakan metode eksperimen untuk mendeteksi watermark uang dan menangani pemalsuan uang dengan Kenny Edge detection yang merupakan metode dari pengolahan citra digital dengan hasil pengujiannya 85,71%. Lalu ide ataupun gagasan ataupun juga pendekatan baru yang diusulkan di sini adalah mengenai penerapan metode Kenny Edge detection-nya untuk mendeteksi watermark uang dengan kondisi baik. Penggabungan teknologi pengolahan citra digital dengan desain sederhana yaitu kotak tertutup ini untuk menjaga konsistensi cahaya selama proses akuisisi citra untuk mengidentifikasi fisik uang ini adalah ide yang menarik. Jadi fokus utama dari penelitian ini menunjukkan keunggulan metode yang digunakan untuk deteksi tepi. Namun tentu saja ada kelemahan dari pembahasan-pembahasan pada artikel ini. Seperti pengujiannya ini kurang sesuai dengan kondisi nyata, di mana uang kertas yang beredar di masyarakat kebanyakan ini kondisinya terlipat, tercoret, dan juga teksturnya sudah berubah. Jadi memungkinkan akurasi berkurang jika diterapkan. Nah, hal yang perlu diperbaiki di sini adalah sampel pengujiannya yang hanya terdiri dari 21 citra uang. Nah, ini perlu ditingkatkan lagi. Berarti di setiap nominal ini jumlah sampelnya ini hanya 3. Mungkin bisa ditingkatkan menjadi misalkan satu nominal ini sampelnya adalah 5. Kemudian dari hasil ini hanya nominal 20.000 saja yang semua sampelnya tidak terdeteksi. Nah, dengan keterbatasan sampel ini
menyebabkan tingkat akurasi hanya 85,71% saja. Dengan demikian, kemungkinan bahwa dengan penambahan sampel maka akurasi akan berkurang ataupun juga bertambah tentu dapat terjadi. Lalu hal yang perlu dikembangkan di sini, untuk pengembangan lebih lanjut, peneliti dapat mencoba pengujian dengan pengujian sistem menggunakan kelemahan yang telah diidentifikasi ini, seperti tumpang tindih watermark dengan elemen lain ataupun juga dengan kondisi uang yang beredar di masyarakat saat ini. Nah, untuk usulan pengembangannya, peneliti dapat mengembangkan metode deteksi watermark yang lebih relevan dengan kondisi kebanyakan uang yang beredar. Misalnya dengan menggunakan machine learning untuk membedakan watermark dengan elemen lain. Nah, jika hal ini benar-benar dikembangkan, maka akurasi keaslian dapat meningkat dan bisa diterapkan dalam kehidupan. Misalnya dengan pengembangan pada smartphone. Ini merupakan sebuah solusi untuk mendeteksi uang tanpa perlu keahlian khusus. Selanjutnya dari artikel ini didapat hasil temuannya berupa hasil pendeteksian dengan akurasi sebesar ini dapat menjadi potensi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun bidang teknologi informasi. Teknologi ini akan membantu mendeteksi dan mengurangi uang palsu yang beredar, sekaligus memberitahu masyarakat cara mengenali uang yang asli. Nah, dampaknya pada teknik ini untuk bidang sistem informasi sendiri, penelitian ini tentu mendorong bidang SI untuk mengembangkan sistem manajemen keamanan yang lebih canggih lagi. Contohnya dengan membuat sistem otomatis untuk memverifikasi apakah transaksi ini asli atau tidak. Nah, tentu saja dengan cara ini akan mengurangi waktu dan juga mengurangi biaya operasional. Kemudian untuk artikel yang kedua di sini berjudul implementasi pengolahan citra untuk mendeteksi kadar nutrisi AB mix tanaman pakcoy hidroponik. Berasal dari Jurnal Jambura Journal of Electrical and Electronic Engineering, volume 6, nomor 4, halaman 234 sampai 239, terbit tahun 2024 dan ditulis oleh Iza Roshidah dan kawan-kawan di sini. Baik, langsung saja untuk bagian abstraknya. Jadi pada abstrak artikel kedua ini dituliskan tujuan penelitian, yaitu untuk membuat sistem yang dapat mendeteksi kadar nutrisi dan kondisi tanaman hidroponik, di mana objek penelitian ini adalah tanaman pakcoy hidroponik. Dalam pengujiannya memang tidak diidentifikasi secara langsung metode apa yang digunakan, tetapi untuk menguji tanaman tersebut diberi dua jenis perlakuan yang berbeda. Yang pertama adalah dengan pemberian nutrisi sesuai takaran nutrisi yang menghasilkan daun berwarna hijau, dan juga untuk perlakuan yang kedua adalah pemberian nutrisi yang kurang dari takarannya sehingga menghasilkan daun berwarna kekuningan. Kemudian peneliti juga menggunakan ESP32 Chem untuk pengolahan citra, kemudian ada juga sensor pH dan sensor TDS untuk memonitor nutrisi dalam air. Kemudian untuk hasil dari penelitian ini didapat bahwa sistem pengolahan citra digital tersebut efektif mendeteksi kadar nutrisi tanaman atau dapat memproses kondisi tanaman daun dari pakcoy hidroponik tersebut dengan baik. Selanjutnya adalah pada bagian pendahuluan. Pendahuluan ini latar belakang permasalahan adalah karena keterbatasan lahan pertanian di Indonesia yang membuat pertanian dengan metode hidroponik ini menjadi salah satu cara untuk menjaga keberlanjutan pertanian. Nah, dalam hidroponik
keseimbangan nutrisi ini menjadi sangat penting bagi pertumbuhan tanaman karena nutrisi tersebut terbagi menjadi dua komponen, yaitu larutan A yang mengandung nitrogen, fosfor, dan juga kalium, serta larutan B yang mengandung zat besi, tembaga, dan juga zinc, yang biasa disebut nutrisi AB mix. Nah, keseimbangan nutrisi ini penting untuk menghindari masalah seperti daun yang menguning, sehingga perlu dilakukan pengukuran nutrisi secara berkala. Nah, penelitian ini mengusulkan sistem yang memanfaatkan pengolahan citra digital dan sensor untuk memonitor nutrisi dan juga kondisi tanaman pakcoy. Hidroponik yang menggunakan sensor TDS dan juga sensor pH. Juga ada ESP32 Chem yang diharapkan dapat membantu memonitoring tanaman agar mendapatkan hasil panen yang optimal. Untuk metode penelitian yang digunakan di sini adalah metode eksperimen dengan merumuskan hipotesis, kemudian mendesain eksperimen, lalu dilakukan eksperimen, mengumpulkan data, dan yang terakhir adalah menganalisis datanya. Nah, dalam hal ini peneliti merancang sistem perangkat keras dan juga perangkat lunak. Untuk perangkat keras di sini peneliti di sini menyebutkan dalam desain sistem ini menggunakan ESP32 Chem untuk menangkap gambar daun tanaman pakcoy yang akan diolah melalui pengolahan citra. Lalu peneliti juga merancang sensor TDS, sensor pH, juga microcontroller ESP32. Nah, sedangkan untuk perangkat lunaknya adalah mengembangkan program yang dapat mengolah data dari sensor dan kamera tersebut yang dapat mengirim notifikasi. Kemudian untuk hasil dan pembahasan pada bagian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan pengujian sensor TDS dan juga sensor pH untuk memastikan keakuratan hasil pembacaan sensor dengan menggunakan persamaan perhitungan antara pembacaan sensor TDS dengan sensor TDS dengan TDS meter, kemudian sensor pH dengan pH meter. Nah, dari pengujian untuk pakcoy dengan nutrisi yang cukup maupun yang nutrisinya tidak tercukupi, keduanya mendapatkan hasil bahwa sensor-sensor ini mampu mendeteksi nutrisi tersebut dengan errornya 3-5%, baik untuk TDS sensornya ataupun juga pH sensor. Selanjutnya dilakukan juga pengujian pengolahan citra digital dengan mencari batas atas dan batas bawah warna hijau dan kuning agar sistem dapat mengenali warna tersebut. Dari pengujian citra ini menggunakan model warna RGB atau red, green, blue, dan setiap warna ini diwakili nilai 0 sampai dengan 255 dan dapat dihitung presentasi setiap warnanya menggunakan persamaan ini. Nah, berdasarkan hasil penelitian, pengolahan citra ini dapat membedakan warna hijau dan kuning dengan baik. Lalu untuk bagian kesimpulan, jadi kesimpulan dari artikel ini adalah sistem yang dikembangkan menggunakan sensor TDS, sensor pH, serta pengolahan citra ini memang mampu mendeteksi kadar nutrisi tanaman pakcoy hidroponik. Pemberian larutan nutrisi yang berbeda ini memberi pengaruh terhadap warna daun tersebut yang menjadi indikator kecukupan nutrisinya. Tetapi di sini tidak ada saran untuk penelitian ke depan.
Pada aspek keaslian artikel ini berasal dari jurnal yang bersinta 3, dan dari nama jurnalnya mungkin berfokus di bidang teknik elektro dan juga elektronika. Jurnal ini diterbitkan dari Universitas Gorontalo. Kemudian ide baru dalam artikel ini adalah pengintegrasian teknologi pengolahan citra digital dengan basis ESP32 Chem untuk mendeteksi kondisi daun tanaman yang berdasarkan warnanya. Selain itu juga dengan penggabungan sensor TDS dan juga sensor pH di sini menjadi solusi untuk pertanian hidroponik. Kemudian pemanfaatan teknologi ini juga dapat berkontribusi untuk bidang ST atau TI, misalnya dengan penerapan IoT, karena dari perangkat ESP32 yang digunakan ini adalah perangkat yang mendukung IoT. Lalu untuk referensi yang digunakan, artikel ini memang menggunakan banyak referensi dari buku ataupun juga jurnal, tetapi saya lihat di sini memang lebih banyak dari jurnal. Kemudian topik yang menjadi referensi pun relevan dengan apa yang disampaikan. Ada pengolahan citra, teknologi IoT, kemudian juga kontrol monitoring tanaman, serta sistem pengendalian kadar pH tersebut. Kemudian dari 2 referensi yang saya cari di sini, yang ditulis oleh M. Darian Ramadan ini terindeks Sinta 4, serta yang ditulis oleh S. Melangi dan kawan-kawan ini terindeks Sinta 3. Kemudian untuk kritik metodenya, memang metode ini menggabungkan sensor TDS dan sensor pH dengan pengolahan citra, dan juga ada ESP32 Chem yang keseluruhan ini memang dapat mendeteksi kondisi pakcoy, tetapi dengan rata-rata errornya di sini 5 sampai 6%. Nah, untuk pertanian sendiri error ini dinilai masih cukup besar dan mempengaruhi keputusan dosis nutrisi yang diberikan. Lalu kemudian penggunaan model warna RGB ini dipengaruhi oleh cahaya. Kemungkinan bahwa pencahayaan tidak stabil mungkin saja terjadi, sehingga perlu dilakukan pengujian untuk tanaman yang ditanam di dalam ruangan untuk memastikan akurasi pengolahan citra. Karena dari gambar yang diperoleh di sini, yang diketahui memang ini tanamannya berada di luar ruangan. Padahal untuk tanaman hidroponik sendiri ini kan bisa diterapkan di dalam maupun di luar ruangan. Lalu untuk kualitas analisis dari artikel ini, kondisi daun dengan kadar pH dan TDS yang tinggi, serta dengan nilai presentasi pengolahan citra yang tinggi ini menunjukkan bahwa nutrisi tersebut tercukupi. Sementara daun yang kadar pH, TDS, dan presentase pengolahan citranya rendah menunjukkan bahwa daun ini kekurangan nutrisi. Nah, dari analisis hasil ini sudah menunjukkan hubungan yang jelas antara kegunaan alat sensor dan pengolahan citra dalam memantau nutrisi tanaman. Kemudian diperkuat juga dengan tabel dan juga grafik pengujian sensor, yang meskipun begitu faktor keberhasilan berupa pencahayaan juga tidak dibahas secara mendalam. Lalu saran untuk pengembangan selanjutnya juga tidak disampaikan. Meskipun begitu, penelitian ini tetap memberi kontribusi terhadap pemantauan
hidroponik yang berbasis teknologi. Kemudian kerelevanan dengan topik. Jadi penelitian yang membahas pemantauan tanaman hidroponik ini cukup relevan dengan tren teknologi karena menggunakan sensor TDS, pH, dan juga pengolahan citra yang adalah salah satu penerapan IoT. Nah, dalam hal ini diterapkan di bidang pertanian. Selain itu, sensor tersebut ada juga pengolahan citra dengan ESP32 cam untuk menganalisis visual objeknya, yaitu daun tanaman. Nah, ini merupakan salah satu penerapan teknologi modern juga. Model warna RGB untuk mengolah gambar objek sendiri adalah salah satu pengembangan dari konsep aljabar linear dan matriks, karena warna dari objek yang dianalisis direpresentasikan sebagai matriks pixel. Meskipun begitu, pembahasannya memang tidak mengarah langsung ke konsep tersebut. Untuk kontribusi pada teori penelitian, pengembangan sistem pertanian yang berbasis teknologi seperti yang disebutkan, yaitu adalah upaya untuk menjaga keberlanjutan pertanian dengan hidroponik. Adanya sensor TDS, sensor pH, dan juga pengolahan citra tadi memberi dasar teori untuk penelitian selanjutnya. Kemudian konsep nutrisi ABMIX juga di sini dicantumkan. Jadi menunjukkan seberapa penting menjaga kesehatan tanaman, yang mana daun tentu akan berwarna hijau jika nutrisinya baik, dan sebaliknya jika daunnya menguning maka menunjukkan tanaman tersebut kekurangan nutrisi. Lalu data hasil pengujian pengujian di sini juga memberi pengetahuan tentang kondisi daun, pH, dan juga kadar nutrisi dengan nilai TDS yang tinggi. Ini ada nilai TDS yang mana di sini tentu memberi informasi bahwa daun hijau berarti tanaman sehat. Untuk pengolahan citranya adalah mendeteksi warna daun menggunakan ESP32 cam melalui model warna RGB. Nah, model ini juga merupakan model pendeteksian yang menggunakan visual object sehingga dapat dioptimalkan lebih lanjut. Hubungan antar artikel di sini, kombinasi sensor-sensor dengan pengolahan citra model RGB untuk memantau kondisi pakcoy hidroponik memungkinkan sistem mendeteksi nutrisi tanaman dengan menganalisis visual daunnya. Jadi warna daun ini menjadi ukuran yang menentukan kesehatan tanaman, dan juga sistem ini dapat mengefisiensi kegiatan pertanian. Untuk perbedaan dan persamaan, jadi pada intinya untuk artikel kedua menggunakan penggabungan pengolahan citra digital, yaitu model RGB dengan sensor pH dan juga sensor TDS dalam mendeteksi kondisi daun untuk menjaga keseimbangan nutrisi tanaman. Hasilnya, kadar nutrisi dan warna daun terdeteksi dengan error 3-5%, baik untuk yang tanaman dengan nutrisi tercukupi maupun juga nutrisi yang tidak tercukupi. Untuk kebaruan dari artikel ini, pada dasarnya sensor untuk mendeteksi kadar nutrisi tanaman hidroponik yang disatukan dengan pengolahan citra digital yang digabungkan ini adalah ide barunya, walaupun memang penggunaan sensor pH dan sensor TDS sendiri memang bukan sesuatu yang baru, tetapi menggabungkan juga dengan ESP32 cam
sebagai pengolah citra untuk mendeteksi warna daun ini adalah gagasan yang menarik. Jadi dari hasil penelitian, sistem ini terbukti membantu petani memantau tanamannya agar mendapat hasil nutrisi optimal. Dan kelemahannya di sini penggunaan model warna RGB ini mungkin tidak bekerja dengan baik untuk tanaman yang memiliki banyak warna dalam satu waktu seperti cabai. Karena di sini model warna RGB untuk menentukan batas atas dan juga batas bawah warna hijau serta warna kuning. Sedangkan untuk tanaman cabai sendiri di sini dibagi menjadi 3 warna, yaitu hijau, kuning, dan juga ada merah gitu. Jadi apabila diterapkan pada tanaman cabai begitu sepertinya kurang sesuai. Mungkin dapat diterapkan jika alat ini hanya untuk mendeteksi kondisi berdasarkan daunnya saja. Untuk hal yang perlu diperbaiki, pengolahan citra menggunakan ESP32 Chem dengan penggabungan sensor pH dan TDS ini berhasil deteksi warna daun dan nutrisi tanaman. Tetapi akurasi deteksi warna sendiri sebenarnya dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti pencahayaan ini dan kondisi lingkungan. Jadi di peneliti hanya menjelaskan keberhasilannya saja. Jadi perlu ditingkatkan lagi bagaimana sistem mampu beradaptasi dengan perubahan dalam pencahayaannya atau lingkungan yang tidak menentu. Selanjutnya, hal yang perlu dikembangkan, penelitian ini berfokus pada tanaman pakcoy saja, sehingga perlu adanya pengembangan ataupun pengujian untuk tanaman hidroponik lagi dengan kebutuhan nutrisi yang berbeda. Karena tentunya setiap tanaman ini memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda, meskipun sama-sama ditanam menggunakan sistem hidroponik. Dan untuk usulan pengembangannya, sistem yang bisa memonitor kondisi tanaman hidroponik dari jarak jauh ini bisa menjadi suatu usulan pengembangan, yaitu dengan menerapkan sistem IoT dengan basis cloud. Nah, jika sistem ini dapat dikembangkan lebih jauh lagi, petani akan dimudahkan mengakses pemantauannya karena tidak perlu dilakukan secara langsung. Jadi hanya dengan membuka aplikasi atau web yang tersedia. Jadi petani dapat mengetahui apakah tanamannya dalam kondisi baik atau tidak. Selain itu, petani ataupun juga orang yang memiliki ataupun sedang bertanam hidroponik ini dapat mendapatkan informasi yang selalu terkini. Dari artikel ini didapat hasil temuan bahwa pemantauan otomatis untuk tanaman hidroponik ini memungkinkan untuk diterapkan karena pengguna akan mendapatkan informasi yang real time berupa notifikasi yang dikirimkan tersebut mengenai kesehatan tanaman dan juga dapat mengambil tindakan yang tepat. Nah, penerapan ini dapat dimanfaatkan untuk petani hidroponik rumahan untuk memastikan tanaman tumbuh optimal tanpa perlu pengawasan manual. Dan dampaknya pada teknik bahwa pengintegrasian teknologi sensor, pengolahan citra, dan IoT untuk sistem pemantauan otomatis ini memanfaatkan prinsip komputer agar dapat mengukur nutrisi secara real time dan menganalisis kondisi dengan visual daun. Nah, untuk bidang SI atau TI sendiri dapat mencoba mengembangkan sistem yang sudah ada, tetapi di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi keberhasilan dan juga mengurangi akurasi error pembacaan sensor. Baik, untuk artikel ketiga yang saya review di sini berjudul Analisis Pengenalan Pola pada Citra Digital untuk Prediksi Berat Buah Sawit yang berasal dari jurnal Decode, Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi, volume 4 nomor 3
halaman 713 sampai 724, terbit pada Juli 2024 dan ditulis oleh Ardi Wijaya dan kawan-kawan. Untuk bagian abstrak artikel ini menguraikan cara selain menggunakan timbangan tangan untuk memperoleh informasi berat buah sawit. Jadi di sini tujuan penelitiannya adalah untuk menentukan berat buah sawit yang menggunakan metode pengolahan citra digital. Nah, untuk metode pengolahan citra digital ini didasarkan pada metode deteksi tepi sobel. Untuk pengolahan citranya, informasi berat buah akan diperoleh melalui foto digital yang sudah diolah. Kemudian dilakukan studi kelayakan dan analisis perhitungan akurasi sistem. Nah, penelitian ini diuji pada 50 citra buah sawit menggunakan kamera handphone dan pengambilan gambarnya sejauh 1 meter. Serta didapat hasil precisionnya sebesar 82%, recall 100% dan akurasinya 82%. Selanjutnya untuk bagian pendahuluan di sini menjelaskan permasalahannya berupa karena penimbangan manual daripada kelapa sawit itu sendiri yang rentan terjadi kecurangan dan juga memakan waktu yang lama, yang mana perkembangan dan produksi kelapa sawit khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu sendiri terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, oleh karena itu penggunaan teknologi pengolahan citra digital menawarkan kemampuan untuk memprediksi berat buah. Nah, melalui berbagai penelitian terdahulu, di sini ada menurut Wijaya, kemudian menurut Asyari dan juga Erwin. Penelitian mengenai pengolahan citra digital ini telah berhasil diterapkan pada beberapa objek termasuk tanaman kelapa sawit. Dengan teknologi tersebut menggunakan metode deteksi tepi sobel diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk prediksi berat buah tanpa menggunakan timbangan manual lagi, melainkan hanya menggunakan foto. Metode penelitian yang digunakan di sini menerapkan perancangannya yang melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada identifikasi permasalahan terlebih dahulu, yang mana permasalahannya adalah untuk menentukan berat buah sawit tanpa melakukan perimbangan manual karena lama dan memungkinkan kecurangan. Lalu yang kedua adalah pengumpulan data. Jadi peneliti di sini mengumpulkan beberapa buah dengan berat yang berbeda dan ditimbang terlebih dahulu. Kemudian citra ini diambil dengan jarak 1 meter dan background yang sama. Ketiga adalah tahapan pre-processing citra melalui pemisahan background foto dengan objeknya, dan ini masih dilakukan menggunakan website remove.bg. Lalu citra yang diolah ini awalnya berbentuk RGB akan dikonversi ke dalam bentuk grayscale. Selanjutnya menggunakan deteksi tepi sobel, grayscale ini akan diolah untuk menentukan kontur buah dan dikalikan pixel to kilo agar dapat diketahui bobotnya. Nah, yang terakhir adalah tahapan pengujian untuk mengukur seberapa akurat metode ini dengan membandingkan hasil berat dari pengolahan citra dengan berat aslinya. Untuk hasil dan pembahasan sendiri, di sini peneliti menggunakan 50 citra buah sawit yang ditimbang dengan timbangan datar. Dan foto ini diambil dengan background kain warna hijau dan jaraknya 1 meter. Selanjutnya adalah menghapus background foto tersebut, dan untuk deteksi tepi sobelnya menggunakan MATLAB 2017B yang kemudian dilakukan perhitungan dengan rumus asumsi, yaitu 1 pixel setara dengan 0,001. Nah, sesudah mengetahui nilai asumsi tersebut, 50 citra sawit dapat diproses
Dan untuk mengetahui akurasi dan selisih setiap citra menggunakan perhitungan absolute difference atau perhitungan akurasi dan perhitungan selisih mutlak. Setelah itu, ketika tingkat keberhasilan sudah diketahui, maka akan digunakan 3 parameternya, yaitu precision, recall, dan akurasi. Nah, dari 50 sampel yang digunakan dapat diketahui precisionnya 82%, recallnya 100%, dan akurasinya juga 82%. Nah, untuk kesimpulannya dari pengajian yang dilakukan tersebut, dengan deteksi tepi sobel ini peneliti berhasil mendapatkan berat satu tandan buah sawit melalui proses pengolahan citra yang diolah dengan aplikasi MATLAB 2017P ini. Kemudian dapat diperoleh tingkat ketepatan atau precisionnya tadi sebesar 82%, dan tingkat akurasi keberhasilan antara nilai prediksi dengan nilai aktual yang diberikan oleh sistem adalah 82% juga. Untuk keaslian dari artikel ini berasal dari jurnal yang bersinta 3 dan diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Kendari. Penggunaan pengolahan citra untuk memprediksi berat buah sawit menggunakan deteksi tepi sobel ini adalah aplikasi yang baru di bidang pertanian sekaligus teknologi informasi, dan penelitian ini mengacu pada studi sebelumnya yang menggunakan pengolahan citra digital untuk mengukur objek-objek selain sawit ini juga. Yang di sini ada untuk mengukur berat badan manusia, kemudian mengukur bobot sapi, serta dan juga menentukan bobot kerbau. Jadi pada artikel ini diaplikasikan khusus pada buah sawit. Nah, kemudian pemanfaatan pixel to kilo. Nah, pemanfaatan pixel to kilo ini dapat membuka peluang untuk penerapan metode yang sama tetapi pada objek yang lain di berbagai industri. Selanjutnya, untuk bagian referensi yang digunakan pada artikel ini berasal dari jurnal akademik dan berkaitan juga dengan pembahasan pada artikel ini. Beberapa referensi yang saya cari seperti yang ditulis oleh Hasibuan ini, A5H ini, mengenai penerapan metode Sobel Edge Detection ini terindeks Sinta 3, yang begitu pula dengan yang ditulis oleh Rita Feni dan juga Edi Marwadi juga bersinta 3. Lalu untuk kritik metodenya, karena metode Sobel ini bergantung pada kualitas gambar yang akan bekerja dengan baik jika tepi objek tajam dan jelas. Tapi pada dasarnya objek buah sawit ini memiliki permukaan yang tidak rata, jadi memungkinkan pengukuran pixel to kilogram ini menjadi kurang presisi karena kurang bisa menangkap visual secara akurat. Pengambilan gambar yang masih menggunakan kamera handphone, juga proses menghapus backgroundnya masih manual, ini juga menjadi hambatan untuk pengukuran sawit dalam jumlah banyak karena tentu saja membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan informasi beratnya. Lalu untuk kualitas analisisnya, jadi metode deteksi tepi sobel ini menunjukkan hasil yang signifikan, precisionnya 82%, recall 100%, akurasinya 82%. Jadi dapat dikatakan cukup andal memprediksi berat buah, yang mana hasil diperkuat dengan tabel data yang memuat hasil prediksi ini.
Meskipun begitu, langkah manual untuk menghapus backgroundnya ini menunjukkan bahwa metode yang diterapkan ini belum sepenuhnya otomatis. Kemudian artikel ini juga lagi-lagi tidak membahas mengenai pengaruh pencahayaan dan kondisi objek terhadap akurasi hasil prediksi. Kemudian tidak ada juga saran pengembangan pada bagian kesimpulan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Selanjutnya, untuk relevan dengan topik, pengintegrasian teknologi pengolahan citra digital untuk prediksi berat buah sawit adalah salah satu penerapan teknologi modern di bidang pertanian. Nah, dalam hal ini, citra buah sawit direpresentasikan menjadi nilai numerik yang kemudian diproses untuk menghasilkan informasi berat yang berkaitan dengan materi ALN, karena citra akan direpresentasikan ke dalam matriks pixel. Selain itu, transformasi warna dari RGB ke grayscale dan proses deteksi tepi adalah penerapan langsung dari operasi matriks. Kontribusi pada teori penelitian ini adalah konsep dasarnya seperti metode Sobel di sini, dan untuk deteksi tepi citra sudah disampaikan dengan jelas. Jadi dapat dijadikan referensi ketika akan mengembangkan penelitian ke depannya di bidang pengolahan citra. Nah, selain itu, hasil uji coba pada 50 citra buah sawit dapat digunakan sebagai pembanding penelitian serupa dengan hasil precision recall dan akurasinya tadi menjadi acuan untuk mengukur keberhasilan pengolahan citra, tetapi dengan metode lain. Lebih lanjutnya, artikel ini juga dapat memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan lagi akurasi deteksinya dan juga untuk mengatasi kelemahan yang ada. Hubungan antar artikel di sini, fokus penelitiannya adalah untuk mengganti metode penimbangan yang masih manual dengan metode pengolahan citra untuk meningkatkan efisiensi kerja. Penggunaan deteksi tepi Sobel ini digunakan untuk mengenali bentuk buah sawit dari citra digital sehingga dapat diprediksi beratnya. Untuk perbedaan dan persamaannya, pada intinya menggunakan deteksi tepi Sobel yang juga merupakan salah satu metode pengolahan citra digital untuk mendeteksi berat buah sawit, karena penimbangan manual ini tadi sudah membutuhkan waktu yang lama dan juga dapat terjadi kecurangan. Hasilnya akurasi sebesar 82%, presisi 82%, dan recall-nya 100%. Selanjutnya, ide yang diusulkan dalam artikel ini adalah bagaimana menerapkan metode deteksi tepi Sobel untuk memprediksi berat buah sawit dengan mengusung konsep baru, yaitu menggantikan metode penimbangan manualnya ini menjadi sebuah solusi yang lebih efisien dan berbasis citra untuk mengurangi kelemahan penimbangan manual. Tetapi tentu dari artikel ini ada kelemahannya juga, yaitu terbatas pada metode tepi yang jelas. Padahal bentuk buah sawit sendiri kan tidak rata, sehingga wajar saja jika akurasinya kurang optimal. Jadi hal yang perlu diperbaiki di sini adalah proses pengambilan gambar yang adalah aspek yang perlu ditingkatkan ini karena mempengaruhi keakuratan deteksi. Selain itu, metode Sobel sendiri mempunyai kelemahan atau keterbatasan dalam mendeteksi bentuk objek. Nah, permukaan sawit yang tidak rata ini bisa menjadi suatu alasan yang menyebabkan akurasi pengujian ini bahkan hanya menyentuh angka 97%. Tidak ada yang benar-benar sempurna 100% baik itu hasil prediksi atau hasil yang sebenarnya.
Sehingga di sini perlu dikembangkan juga proses penghapusan background gambarnya yang masih manual ini, karena menjadi langkah yang memakan waktu. Jadi proses ini perlu dikembangkan agar penelitian ini benar-benar dapat berjalan secara efisien. Untuk pengembangannya, untuk usulan pengembangan, sistem deteksi bobot buah sawit yang memiliki kemampuan menghapus background foto secara otomatis. Karena dengan kemampuan ini, petani ataupun pengguna hanya perlu fokus pada pengambilan gambarnya saja tanpa terpengaruh latar belakang. Jadi tentu akan mengefisiensi kerja pengguna karena tidak lagi harus menghapus background secara manual yang memperlambat proses pendeteksian berat buah. Dari artikel ini didapat hasil temuan bahwa sistem pengolahan digital dapat memberi kemudahan bagi petani untuk memprediksi berat buah sawit tanpa perlu menimbangnya secara manual, serta dapat mengurangi risiko manipulasi berat. Selain itu, prediksi ini juga membantu memberikan transparansi dalam penjualan. Lalu teknologi ini juga dapat diterapkan untuk berbagai jenis tanaman selain kelapa sawit ini. Dan yang terakhir adalah dampak pada tekniknya. Penelitian ini dapat meningkatkan efisiensi kerja dan waktu pengguna karena tidak perlu melakukannya secara manual. Jadi seperti pada usulan pengembangan ini, bidang SI ataupun TI berpeluang mengembangkan sistem agar lebih otomatis secara keseluruhan. Jadi pada intinya dari referensi yang digunakan oleh 3 artikel ini kredibel karena banyak berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, kemudian dari judul-judul referensi tadi yang saya perlihatkan juga mendukung pendapat peneliti pada bagian pendahuluan ataupun latar belakang, juga metode penelitian yang dipakai. Tetapi di sini persamaan dari ketiga artikel ini adalah mereka sama-sama mendeteksi objek dan mengurangi proses manual dengan pengolahan citra digital. Ketiganya juga menggunakan metode eksperimen, yaitu membuat sistem dan mengujinya secara langsung sehingga didapat hasil evaluasi untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, untuk perbedaannya secara keseluruhan di sini yaitu baik dari objek, metode sampai pada tujuan penelitian ini jelas berbeda. Masing-masing artikel juga mengembangkan ide yang baru. Pada artikel 1 tadi, ide barunya adalah mendesain perangkat kotak sederhana untuk menjaga pencahayaan. Nah, sedangkan untuk artikel kedua adalah membuat hasil sensornya dapat mengirim notifikasi. Dan untuk artikel yang ketiga ini adalah untuk menerapkannya di sektor sawit. Dan yang terakhir adalah menggali konteks baru dan judul baru. Dalam hal ini saya membuat judulnya berupa identifikasi kesehatan organ hati menggunakan pengolahan citra digital dengan mendeteksi warna kuning pada mata. Dari judulnya sudah terlihat bahwa temanya sama dengan yang saya review, yaitu pengolahan citra digital. Namun dari judul saya ini lebih mengarah kepada bidang kesehatan, terutama untuk identifikasi organ hati. Dan pendeteksiannya ini dari warna kuning pada mata, karena sebetulnya dari pengidentifikasian organ hati ini dapat diterapkan pada kulit, tetapi ketika diterapkan pada kulit ini bisa terjadi pengidentifikasian ini kurang jelas, karena kalau dari kulit ini bisa saja dari warna-warna lain, entah itu warna makanan ataupun warna coretan seperti spidol. Tetapi di sini lebih difokuskan kepada warna kuning di mata. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.